Saudara, hari-hari ini saya merasa ada begitu banyak anak Tuhan, saudara, yang makin bingung, padahal mereka makin banyak mendengar firman Tuhan. Saudara, pada waktu firman Tuhan disampaikan, misalnya untuk berkata supaya keselamatan itu adalah anugerah. Terus kemudian mereka pegang itu. Jadi mereka berkata mereka jatuh bangun dalam dosa, nah masalah karena keselamatan adalah anugerah. Saudara, tetapi pada waktu mereka mulai dengar bahwa ada begitu banyak orang dibawa masuk ke dalam alam maut, ditunjukkan bahwa di sana ada banyak orang Kristen, di sana ada banyak orang Kristen yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi masuk di dalam neraka. Mereka begitu ketakutan, dikit-dikit takut, dikit-dikit berpikir Tuhan akan marah, saudara. Sehingga akibatnya, saudara, mereka begitu tertuduh, mereka tidak bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, dan saya melihat akarnya dari semuanya itu adalah tidak adanya keseimbangan, saudara. Saudara, akarnya, saudara, bahwa mereka ini tidak bisa menangkap kebulatan atau keseimbangan daripada firman Allah. Saudara, ada banyak anak Tuhan begitu dapat firman itu ditangkap bulat-bulat dan dilakukan dan kemudian belok ke arah ekstrim. Sehingga akibatnya, saudara, hidup mereka itu cuma dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri, tetapi tidak pernah bisa lari dan berjalan di dalam jalur Tuhan, di dalam keseimbangan. Nah, saudara, saya mau bicara tentang keseimbangan. Allah benci neraca yang serong, katanya. Itu bicara tentang Tuhan mau semuanya ditimbang dengan keadaan yang tepat, ada di dalam keseimbangan. Tapi juga, saudara, untuk saudara terbang tinggi, untuk saudara bisa ya seperti burung Raja Wali, saudara butuh yang namanya keseimbangan. Dan firman Allah itu sendiri bulat, saudara. Artinya, saudara, Allah selalu bicara dari satu sisi ke sisi yang lain, supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang lurus dan seimbang. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang beberapa keseimbangan, dan saya berharap saudara supaya saudara menangkap dan itu menjadi satu satu pagar supaya kita bisa ada di dalam jalur Tuhan. Saudara, yang pertama bicara soal keseimbangan, itu kadang-kadang ada dua kebenaran yang sekaligus, saudara, harus diterapkan dalam hidup kita. Tetapi ada kebenaran-kebenaran yang harus diterapkan itu menurut waktunya, dan setiap waktu itu bisa bergantian. Ya, sekali lagi, saudara, di dalam firman Tuhan ini ada begitu banyak kebenaran, saudara, dan ada kebenaran-kebenaran yang dalam satu waktu harus diterapkan sekaligus, walaupun kelihatannya itu bertolak belakang. Tetapi, saudara, ada kebenaran-kebenaran yang kelihatannya bertolak belakang itu harus diterapkan, saudara, dari waktu ke waktu. Saudara, ada banyak orang, bahkan anak buah saya sendiri berkata sama saya, berkata begini, ikutin kamu itu sangat membingungkan, ya, seperti angin, ya, bergerak kemana saja. Terus saya bilang, kenapa? Hari ini kamu bilang, ya, hidup ini anugerah, ya, semua pelayanan adalah anugerah, ya, main musik anugerah. Tapi besok kamu marah lagi, katanya mana skillnya, kenapa enggak latihan, katanya ya. Jadi yang benar yang mana, katanya ya. Saudara, yang benar yang mana? Ya dua-duanya, saudara. Karena di satu sisi, walaupun saudara latihan mati-matian, kalau tidak ada anugerah, tidak ada urapan, maka semuanya sia-sia. Tetapi kalau saudara berkata, ya hidup ini anugerah, urapan Allah turun dalam hidupku, terus kemudian saudara tidak latihan, saudara cuma bisa main di kunci C juga, ya, tidak bisa main di kunci D, tidak bisa main di kunci F, itu keterlaluan, saudara. Dan itu membuat Allah tidak bisa bergerak dengan bebas dalam hidupmu, saudara. Sehingga seringkali anak-anak Tuhan itu mentok kiri dan mentok kanan, dan tidak bisa maju sekali lagi karena mereka tidak bisa menangkap, saudara, setiap kebenaran itu dan melakukannya sesuai dengan waktunya. Mereka tidak bisa bahkan melakukan beberapa kebenaran, mengkombinasikannya untuk menjadi satu, saudara, ya, jalur di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara nyetir mobil, saudara akan tahu bahwa dalam satu jalur saudara harus menggunakan rem, menggunakan kopling, dan menggunakan gas, ya. Kalau saudara cuma berkata aku cuma mau ngegas terus, maju terus, mati, saudara, ya. Nah, kalau saudara pakai rem tok, saudara, ya, saudara berkata rem terus, tidak bergerak, saudara. Tapi kalau saudara bilang ya udahlah, nggak pakai gas, nggak pakai rem, kopling terus, saudara, ya, nggak bisa. Dan kalau saudara bertanya kerjanya kopling itu bagaimana, saudara, yang satu berkata begini, ya kalau misalnya lagi kenceng nih, ya, mau tambah kenceng, ya, pakai kopling dulu, betul. Tapi kadang-kadang buat dari kenceng jadi ngerem juga pakai apa? Kopling. Dan berarti kebenarannya itu apa? Apakah dia mempercepat atau dia memperlambat? Dua-duanya, betul kan? Kalau saudara yang ngetim mobil, saudara akan tahu bahwa begitu saudara nginjak kopling, itu bisa mempercepat, itu juga bisa memperlambat, saudara.
Itu satu kebenaran yang bisa saudara terjadi sekaligus. Walaupun kelihatannya bertolak belakang. Dan inilah yang perlu dipahami oleh banyak anak Tuhan saudara. Untuk hari-hari ini saudara. Mengembangkan, menggunakan, memakai kebenaran itu sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan keseimbangan. Jalur yang Allah telah tentukan di dalam hidup kita. Nah saudara, yang pertama saudara. Ini yang paling sering membuat kekacauan saudara. Adalah antara keseimbangan atau dua kebenaran. Antara pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan kita. Ya, ini saudara. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ada ayat beberapa orang sangat memegang ini. Bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kemudian sudah ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Ya, misalnya tinggal diam ya, dan percaya. Dan kemudian banyak anak Tuhan itu misalnya dia butuh pekerjaan. Diam aja, doa ya terus. Ya. Nah ngapa-ngapain? Cuma doa, cuma doa, cuma doa. Dan dia bilang ya belum ada yang nawarin pekerjaan itu. Ya. Belum ada sesuatu yang terjadi itu. Ya saya diam aja. Karena di luar Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Ya. Karena saya kerjanya cuma harus tinggal percaya aja. Pekerjaan yang kulakukan cuma percaya. Selebihnya urusan Tuhan. Saudara. Bahkan ada yang lebih fatal lagi saudara. Ada seseorang punya pabrik atau punya usaha. Saudara, dan dia begitu menyala-nyala di dalam Tuhan. Dia sering sekali pergi ke kebaktian. Dan kemudian setiap kali orang bilang, Pak pekerjaannya gimana? Tidak apa-apa, saya percaya kepada Tuhan. Bagian saya cuma melekat sama Tuhan. Selebihnya Tuhan urusi pekerjaan saya. Saudara, dan 3 bulan kemudian kolaps dan bangkrut. Saudara ya. Saudara, dan dia kecewa. Dia kecewa. Kenapa Tuhan tidak kerjakan? Ya kenapa Tuhan tidak urusi pekerjaannya? Karena ini salah penerapan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan saudara ya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kalau saudara pelajari Alkitab tentang dua kebenaran ini, maka saudara akan temukan. Yang satu berkata begini, ya, kamu dengarkan suara Tuhan dan kemudian bertindak, maka aku memberkati kau. Ada ayatnya. Tetapi yang satu lagi Tuhan berkata gini, berserulah maka aku akan menjawab engkau. Jadi bukan Tuhan yang bergerak dulu. Tapi Tuhan tunggu dulu sampai kita berseru. Jadi di dalam hidup ini saudara, sekaligus ada dua kebenaran yang sangat bertolak belakang. Yang satu adalah bagian Tuhan, yang satu adalah bagian kita. Yang satu seolah-olah semua dari Tuhan, betul. Tapi yang satu seolah-olah berkata, semuanya juga tergantung dari manusianya. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara mengerti bahwa ini dua hal yang harus seimbang dalam hidup. Kalau saudara pelajari, ada ayat yang berkata begini. Tuhan tidak bisa buat banyak mujizat di tempat itu. Karena mereka tidak percaya. Tapi di tempat lain, saudara lihat, orang tidak percaya. Tuhan tetap bisa buat mujizat. Contohnya siapa? Sarah. Sarah ketawa kan? Bilang tahun depan kamu akan melahirkan. Ketawa. Dia percaya enggak? Enggak. Tetap tuh mengandung. Saudara. Kalau saudara mengerti ini, dua sisi ini, saudara tidak akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Saudara tidak akan berkata ya, bahwa yang mana yang benar, apa yang aku harus lakukan. Karena saudara mengerti, ada waktunya kita menunggu, ada waktunya kita yang ambil inisiatif, ada waktunya kita bergantung penuh pada Tuhan. Ada waktunya Tuhan bilang bagian itu kerjakan dengan baik. Timbang, atur semuanya dengan baik. Jadilah pengelola yang bisa dipercaya. Ada waktunya saudara ya. Saudara mengerti bahwa itu saudara sudah angkat tangan, tidak bisa apa-apa. Dan saat itu adalah bagian Tuhan untuk bertindak. Tapi ada waktunya juga saudara berjuang mati-matian. Karena Allah menunggu sampai titik kita tidak bisa, baru dia turun tangan. Saudara, dan itu semuanya ada di Alkitab ya. Dan itu semua kebenaran ya. Dan saudara bertanya, terus kapan saya tahu bahwa Tuhan mau saya diam? Atau kapan saya tahu bahwa Tuhan mau saya berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan? Ya, baru Tuhan akan bertindak. Cuma saya bisa jawab satu, tanya Roh Kudus.
Karena tidak ada yang bisa tahu kecuali Roh Kudus. Karena itulah dikatakan Roh Kudus akan datang membukakan kepada kita seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Ya. Kalau kita tidak bisa menangkap seluruh kebenaran, maka kita akan berhenti pada satu titik. Berhenti pada satu titik. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa, saudara, untuk mencapai garis akhir. Dan setiap kali kita harus bertanya dan bertanya. Makanya salah satu kunci dalam hidup ini adalah mendengarkan Tuhan dan terus berkonsultasi dengan Roh Kudus. Terus tanya, ini waktunya untuk apa? Karena Dia itu penolong dalam segala sesuatu. Ya. Saya hari-hari ini makin melihat betapa tepatnya ya Roh Kudus itu menolong. Betapa, sangat tepat dan sangat tepat, saudara. Tapi kadang-kadang, saudara, kadang-kadang ya, saya tanya misalnya, Tuhan mau berangkat jam berapa, kapan? Dia diam aja, nggak ngomong sama sekali, saudara. Ya. Nah kalau dia nggak ngomong, itu jangan berarti juga artinya bisa macam-macam loh. Ya kalau saudara, artinya kadang-kadang ya, dia nggak ngomong artinya bisa berarti ya. Tapi kadang-kadang dia nggak ngomong artinya bisa berkata tidak. Kadang-kadang dia tidak bicara, artinya bisa berkata urusanmu sendiri. Tidak ada yang masalah, tidak ada yang penting lah. Pilih aja sendiri, semaumu. Nah ini susahnya ikut Tuhan. Ya. Nah saudara berkata, lah terus taunya gimana? Sekali lagi kenal. Sekali lagi kenal. Saudara kalau saudara kenal sama suami saudara ya. Misalnya saudara sudah seperti saya lah menikah sudah 17 tahun itu saudara. Ya, kadang-kadang saya tanya sama suami saya misalnya, yang mau makan? Dia jawab, tidak jawab. Tapi karena kita kenal, saudara bisa tahu, oh ini tidak jawabnya karena dia lagi sibuk. Jadi kalau disediain makan boleh, tidak ya boleh. Tapi kadang-kadang misalnya saya mau berkata, saya mau pergi, boleh tidak? Dia jawab, terserah. Tapi terserahnya kita tahu. Oh dia sebenarnya pengen ditemenin, tapi terserah karena sayang kita. Jadi sebaiknya tidak usah pergi. Ya. Dan itu semua dari mana kita tahu? Sekali lagi, pengenalan. Pengenalan. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Karena itu tidak ada cara lain untuk saudara makin tepat dan makin tepat selain daripada saudara berjalan dengan Tuhan. Hari lepas hari, ya untuk soal kecil, soal besar, saudara berusaha lah untuk kenali Tuhan. Saudara tanya, kalau tidak dijawab ya sudah, tergantung rasa hatimu. Ya kalau rasanya hatinya bilang iya, iya tidak apa-apa, salah ya tidak apa-apa, minta ampun lagi, saudara. Tapi mulai kenali Tuhan, kenali Tuhan dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian, saudara. Ambil itu sebagai pelajaran, maka engkau akan semakin dewasa dan semakin dewasa. Ya, karena tanpa saudara engkau mengenali Tuhan, engkau akan dengan mudah sekali saudara terpelosok hari-hari ini. Saudara, hal yang kedua yang sudah sangat lazim, tapi harus saya tekankan terus-menerus, adalah keseimbangan antara buah roh dan karunia roh. Saudara, ini seperti sepasang sayap ya di burung merpati itu, dan itu harus kita punya dua-duanya. Selalu dalam sekaligus ini harus ada. Kalau ini tidak bisa berkata ya hari ini buah roh, besok karunia roh gitu ya, gantian, tidak bisa. Saudara, buah roh, saudara tahu ayatnya di dalam Galatia 5, saudara tidak perlu baca, nanti baca di rumah. Dan karunia roh di dalam 1 Korintus 12, 13 saudara, dan seterusnya 14. Saudara, itu harus dua-duanya bekerja dalam saat yang sama seumur hidup kita. Saudara, dalam seumur hidup kita harus terus menghasilkan buah. Alkitab berkata, biarlah kita itu berbuah dan buahmu itu banyak dan matang. Saudara. Jadi tidak ada anak Tuhan yang bisa berkata begini, ya saya sudah cukup berbuah, sekarang berhenti dulu. Tidak ada, saudara, tidak ada. Tiap hari kita harus berbuah. Dan buah itu harus kerjakan terus supaya itu menjadi semakin banyak dan semakin matang. Saudara. Kerendahan hati misalnya, itu harus dibuat makin rendah dan makin rendah, makin tipis dan makin tipis. Ya, saudara, kadang-kadang kalau dulu nih ya, yang namanya sombong dulu sekali, zaman saya masih kecil ya, umur 12-13 tahun, yang namanya sombong itu kalau saya ngerasa kaya, saya ngerasa pandai, saudara ya, saya ngerasa bahwa saya bisa, Tuhan tidak usah ikut-ikut lah, saya bisa. Wah itu Tuhan marah, saudara ya, itu sombong, saudara. Tapi kemudian lebih lagi, saya pelayanan, saudara. Ya, saya pelayanan tanpa sungguh-sungguh berdoa. Saya merasa ya ini biasalah pelayanan. Sudah sombong. Ya, sudah sombong. Tapi hari ini saudara, kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya persisnya lupa. Saudara, Tuhan tunjukkan lagi kesombongan yang lebih tipis lagi. Saudara, ceritanya begini saudara. Ada seseorang
itu memberikan persembahan. Dia itu mimpi, saudara ya, bahwa dia memberikan kepada saya sejumlah uang. Dia mimpi, dia memberikan kepada saya sejumlah uang. Dan kemudian saudara, pada waktu dia bangun, dia tahu bahwa berarti dia punya proyek itu akan goal. Saudara, dan benar proyeknya itu goal, saudara. Dan perpuluhannya dia kasih ke saya, jumlahnya cukuplah, saudara, cukup besar. Dan dia berkata, Bu, ini buat ibu, ya, ini dari Tuhan karena saya tahu ini bagian ibu. Saudara, dan saat itu, saudara, Mahanaim itu sedang butuh, saudara tahu Mahanaim sedang butuh buat bangun sekolah. Dan kebutuhan kami itu besar sekali, saudara. Kebutuhan kami itu setiap hari, saudara ya, kami butuh 100 juta kurang lebih. Setiap hari, saudara ya. 50, 100, 50, 75, 25, pokoknya butuhnya besar banget. Tiap hari, saudara. Ya, sekarang itu sudah sedang terus berjalan, dan setiap kali akhir daripada minggu, ya, misalnya Sabtu begini, itu uang kadang-kadang tinggal 1 juta. Ya, tetapi saudara, nanti Senin, ya, kita diberkati lagi supaya bisa persis, saudara ya. Sampai saudara, kita sekarang sudah bisa membangun sampai tingkat 4 strukturnya, dan daknya sudah hampir naik, saudara. Saudara, dan itu benar-benar mepet, saudara. Kadang-kadang saya di SMS dan berkata, Bu, hari ini harus masuk 20. Hari ini harus masuk 30 misalnya. Hari ini, Bu, saya benar-benar butuh 10 lah setidak-tidaknya. Itu tiap hari, saudara. Nah, akibatnya, saudara, pada waktu saya terima itu, bukannya saya tidak butuh uang, saudara. Sebenarnya saya juga lagi butuh uang. Karena saya mau pergi pelayanan ke luar negeri, saudara, Juni nanti. Saya dipanggil ke Amerika. Saya lagi butuh uang, saudara. Tapi karena kebutuhan itu, saudara, saya langsung berpikir, begitu orang yang datang ngomong, saya langsung bilang, saya kasih buat Mahanaim, ya. Saya ambil sedikit aja deh, saya bilang, saya kasih buat Mahanaim, saudara. Dan pada waktu saya pulang, saudara, Tuhan ngomong begini, kamu itu loh sombongnya minta ampun. Kaget enggak, saudara? Ngasih loh, baik-baik ngasih ke pelayanan, ya, karena butuh. Tuhan bilang sombong. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, kenapa sih saya sombong? Dan waktu itu Tuhan berkata, karena sedikit banyak kamu masih merasa bisa menolong Tuhan. Saudara, mungkin buat banyak orang tidak mengerti, tapi saya mengerti. Saya tahu. Rasanya masih bilang, ya udah deh, ya. Kalau Tuhan belum datang, ya udah tak kasih dulu ya apa yang ada, yang bagianku. Ada kesombongan. Kesombongan untuk merasa bisa menolong Tuhan. Dan bukan cuma itu, saudara. Ada satu kesombongan yang lain, saudara, di mana saya tidak mau menikmati berkat Tuhan, saudara ya. Kalau di atas, saudara, kebutuhan orang lain. Jadi istilahnya begini, saya merasa bahwa saya sebagai seorang pemimpin, saya harus menanggung beban itu. Ya. Jadi kalau bawahan saya butuh, proyek ini butuh, ya, saya tidak mau bersukacita di atas penderitaan orang lain. Saya merasa tidak enak lah, ya. Dan itu satu kesombongan yang sangat tipis, yang berkata bahwa saya tidak bisa, ya, saya harus tanggung beban itu, ya, bersama-sama dengan staf saya. Tidak bisa lah, staf saya lagi berdoa mati-matian, saya berleha-leha punya banyak uang, gitu. Saudara, dan itu kesombongan, padahal itu sangat tipis. Nah, saya mau terangkan ini dan bagikan kenapa, karena ada banyak anak Tuhan, saudara, mereka tidak bertumbuh di dalam buah rohnya. Mereka merasa sudah lumayan sabar, sudah lumayan rendah hati, sudah lumayan pelayanan, saudara, dan tidak bertumbuh. Dan buah roh itu harus bertumbuh terus hari lepas hari. Ya, seperti saya sering saksikan bagaimana ayah saya. Dia dulu pelayanan, saudara, ya, pelayanan kemana-mana, terima konseling dan sebagainya, saudara. Dan orang puas, diberkati, buahnya banyak. Tapi kalau saudara lihat sekarang dia, saudara, dia pelayanan lebih lagi kelihatannya secara dunia lebih rendah. Ya, kadang-kadang saudara, kalau ada orang konseling, kalau dulu karena sibuk sekali dia konseling cuma bilang gini, ya sudah gini pulang, gitu saudara ya. Sekarang enggak, dia bisa konseling, dengerin. Kerja itu dia bilang mau minum apa, ya. Kalau pembantu saya lagi pergi, dia bisa naik ke atas, bikinin minuman, bawain turun, saudara. Saudara, dia bisa lebih melayani, saudara. Dia bisa melayani ibu saya dengan sangat sabar, mijitin, ya. Ya, kemudian saudara ambilin minum kalau kakinya lagi sakit, menuntun, saudara. Dan dia berkata, semakin saudara engkau berbuah, itu engkau semakin bisa melayani
sampai hal yang paling kecil. Jadi berbuah itu bukan berarti saudara makin melayani yang spektakuler. Semua orang suka melayani yang spektakuler. Dan itu belum tentu pelayanan. Itu bisa show. Saudara, itu bisa menjadi sebuah kesukaan ya, untuk pamer, saudara. Tetapi saudara, semakin kita di dalam Tuhan, semakin kita matang dan dewasa, kita akan makin menghargai pelayanan yang kecil. Makin setia dalam hal yang kecil. Saudara, kita berbuah harus makin banyak, makin matang, makin indah ya. Saudara, yang kedua, di dalam karunia roh, saudara, ada banyak orang kalau sudah mulai ke arah buah nih ya, mereka berkata, saya tidak perlulah karunia-karunia. Saudara, kau tidak bisa. Hidup ini saudara, tanpa karunia engkau akan sangat sulit, saudara, sangat sulit. Kita butuh membedakan roh ya, supaya kita kalau berdoa tepat roh apa yang mesti diusir ya. Supaya kalau kita menghadapi orang kita tahu ini orang beres atau tidak ya. Kita butuh karunia untuk membedakan roh. Kita butuh karunia iman untuk menyelesaikan banyak hal persoalan dalam hidup kita, saudara. Kita butuh yang namanya saudara karunia hikmat untuk mengatasi saudara hal-hal, melihat segala sesuatu dengan tepat. Saudara, kita membutuhkan karunia itu. Dan Allah tidak akan memberikan kalau kita tidak menginginkannya. Allah tidak akan memberikan kalau kita tidak sadar bahwa itu berharga. Kita butuh karunia bahasa roh ya. Itu harus diucapkan makin sering, dikobarkan. Bahkan dikatakan jelas, kobarkan karunia yang ada padamu. Jadi ada banyak anak Tuhan dikasih sebenarnya karunia, tapi tidak pernah dikembangkan ya. Itu terus ditaruh di dalam, ditutup saudara, tidak pernah menyala. Seperti karunia bahasa roh, ada banyak orang sudah dapat tapi tidak pernah dipakai cuma sekali-sekali saudara. Padahal itu karunia yang luar biasa. Kalau saudara setiap hari ya, kalau saudara nganggur berbahasa roh, terus berbahasa roh, itu membangun sesuatu. Itu merupakan satu doa yang tidak putus-putusnya, menciptakan banyak hal saudara. Saudara, kemudian ada banyak orang saudara punya karunia saudara, mungkin untuk bersaksi. Sebenarnya dia bisa cerita banyak ya, kepada orang, tapi mulutnya ditutup rapat-rapat ya, tak dikembangkan. Dan ada banyak karunia-karunia yang lain saudara, karunia untuk berdoa, karunia untuk melayani saudara ya, karunia untuk membuat mujizat saudara, untuk kesembuhan. Saya tahu karunia itu ada. Dan karena itu karunia itu juga harus dikerjakan berdampingan dengan sekali lagi buah roh. Yang ketiga saudara, yang ketiga seperti banyak sekali orang masih kacau balau saudara ya. Sekali lagi saya menekankan tentang keseimbangan antara pekerjaan iblis dengan pekerjaan daging. Saudara, pekerjaan iblis ya, saudara tahu ada begitu banyak roh saudara yang disebutkan di Alkitab ya. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan saudara, iblis adalah bapak pendusta. Dan hari-hari ini saudara, saya melihat bahwa iblis itu terus menipu saudara, menyesatkan ya. Sampai saya itu berpikir, ngeri sungguh saudara. Dia menyesatkan segala macam dan dalam segala macam usia, juga dalam segala aspek lapisan saudara. Artinya dari anak yang paling kecil sampai hamba Tuhan yang rasanya sudah besar saudara ya, sudah pengalaman, itu dengan mudah bisa disesatkan. Dengan mudah bisa disesatkan. Dan hari-hari ini saya tahu bahwa untuk kita bisa tetap lurus, itu hanya kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Ada beberapa hal sih untuk saudara bisa terus mengecek ya. Yang pertama saudara harus biasakan untuk terus membaca firman. Karena Alkitab berkata firman itu adalah pedang roh. Tapi firman ini juga kebenaran itu sendiri. Jadi selama saudara baca firman terus, itu akan membenarkan ya. Yang kedua, saudara harus terus peka terhadap peringatan Roh Kudus. Dalam bentuk mimpi, ya, dalam bentuk saudara mungkin hati yang debar-debar, yang tidak enak saudara, ya, kegelisahan. Ketiga, saudara harus cek dan recheck saudara. Terus jangan begitu dapat pernyataan satu kali atau dua kali saudara tertipu. Cek dan recheck saudara. Minta tanda lagi kalau perlu, tidak masalah saudara ya. Minta firman lagi, minta peneguhan, tidak apa-apa. Karena Alkitab berkata semua roh itu harus diuji, semua nubuatan harus diuji. Dan yang keempat saudara dan saya itu makhluk sosial. Tuhan itu membuat kita menjadi tubuh Kristus, betul? Jadi tidak ada ya saudara yang bisa berkata begini, ini urusanku dengan Tuhan. Jadi orang lain tidak usah ikut campur, tidak usah tahu saudara.
Pokoknya hidupku cuma aku sama Tuhan lah. Itu yang membuat seringkali orang tersesat. Karena mereka tidak punya orang yang di atas mereka atau yang sesama mereka. Banyak mereka punya orang di bawah mereka. Tapi suara orang di bawah itu seringkali sudah tidak didengar, saudara. Ya. Nah, saudara, karena itu kita perlu orang-orang di atas kita. Kita perlu orang-orang sesama. Kita perlu belajar punya telinga yang cukup sensitif untuk benar-benar mendengar, saudara. Benar-benar mendengar. Nah, contoh-contoh, saudara. Ya, ada seseorang, saudara. Dia merasa dipanggil jadi pendoa. Dia tinggalkan pekerjaannya, saudara. Dan kemudian dia jadi pendoa. Padahal dia kerjanya bagus. Sampai anaknya, saudara, tidak bisa bayar uang sekolah. Keluarganya seringkali tidak bisa makan, tidak ada beras, tidak ada apa-apa. Saya sampai sedih sekali. Dan dia tetap yakin bahwa itu panggilan Tuhan. Tapi sudah 3 tahun, saudara, keadaannya tetap seperti itu. Padahal saya lihat salah waktu, salah tempat, salah timing, salah keadaan, saudara, salah mendengar. Saudara, salah cara juga, saudara. Tapi tidak bisa. Dia sudah begitu lihat seperti itu, saudara. Nah, kemudian saudara ada lain lagi, saudara. Orang yang mendengar, saudara, ya, mendengar pernyataan Tuhan dan berkata begini, bahwa dia itu harus mencari hadirat Tuhan. Apa itu betul kan? Terus dia pikir hadirat Tuhan itu adanya di gereja. Karena kalau dia di gereja, saudara ya, dia itu merasa enak, nyaman. Tapi begitu dia di rumah, dia ngalamin stres. Karena orang ini memang pernah diganggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dia dari gereja satu ke gereja lain terus seperti itu. Sampai akhirnya jadi batu sandungan. Ya, kemudian juga duitnya habis. Karena setiap hari duitnya mepet. Tapi dia ke gereja, terus ke gereja. Dan dia ngotot bilang, ya ini Tuhan mau. Saya harus mencari hadirat Tuhan. Padahal hadirat Tuhan kan tidak usah selalu di gereja. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Tapi dia tidak bisa dengar. Orang ngomong apapun dia tidak mau. Saudara. Dan penyelewengan itu bisa sangat tipis. Beberapa hamba Tuhan merasa mendapat visi dari Tuhan, ya, dan ngotot dengan visinya sampai menuju kepada kehancuran, ya. Mempertahankan visi itu sampai jadi ambisi, saudara. Dan hari-hari ini saya makin berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau, ya, kalau bukan Engkau, ya, siapa yang bisa menjaga? Siapa yang bisa menjaga? Tapi sekali lagi, saudara, pekerjaan iblis itu banyak mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara ya. Dia juga disebut pelacur besar, ya. Jadi semua perjinahan, semuanya, saudara, itu asalnya dari dia. Ada begitu banyak roh, disebut roh perpecahan, ya, roh macam-macam lah, saudara ya. Tetapi ada roh kenajisan, roh perjinahan, saudara. Tetapi biar bagaimanapun, ada satu sisi, yaitu yang namanya pekerjaan daging. Misalnya sebuah gereja pecah, saudara tidak bisa langsung bilang, oh ini pekerjaan iblis. Karena roh perpecahan. Karena seringkali kenyataannya bukan karena roh perpecahan, tapi karena kesombongan dari manusianya. Kedagingan kita itu loh, saudara, yang kuat membuat perpecahan, saudara. Ya. Kadang-kadang, saudara, ada orang berkata, ini pekerjaan iblis, dia menghambat berkat saya. Padahal karena kita dagingnya males, nggak mau kerja, saudara ya. Bisa, saudara. Kadang-kadang kita bisa berpikir, ini pekerjaan iblis, ya. Iblis buat saya, ya, tidak bisa berdoa. Padahal masalahnya, saudara, kita tidak bertekun di dalam doa, saudara. Kita yang cepat bosan, kita yang cepat menyerah, saudara. Nah, pekerjaan daging, saudara bisa baca nanti Galatia 3 ayat 19 sampai 21, ada banyak. Mungkin lebih baik kita baca sebentar. Galatia 5, maksudnya bukan 3, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, dan pekerjaan iblis harus ditengking, jelas, ya, diusir dalam nama Yesus. Tapi daging harus disalibkan. Saudara, banyak orang berkata begini, Bu, saya tidak bisa berubah, ya saya pengen tidak marah terus tuh, katanya ya. Tolong tengking, katanya, saudara ya.
Saya bilang ada yang roh marah, tapi ada yang harus disalibkan. Dan untuk disalibkan itu membutuhkan latihan. Latihan. Membutuhkan kemauan. Membutuhkan penderitaan, saudara. Untuk saudara bisa lepas. Beberapa waktu yang lalu ada orang datang ke tempat saya dan bilang, Bu, saya terikat dengan laki-laki. Laki-laki apa maksudnya? Saya bilang, suami orang. Ya. Saya datang ke ibu minta dilepaskan. Bengonglah saya. Ya. Saya bilang, saya minta dilepaskan, Bu. Supaya saya ini tidak jatuh cinta dengan suami orang. Katanya. Saya bilang, nah kamu mau enggak? Saya masih cinta sama dia. Susah, saya bilang, susah. Ya. Ini bukan masalah dilepaskan. Ini masalah perbuatan daging. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu butuh pergumulan. Saya tahu itu butuh anugerah. Saya butuh penderitaan untuk berkata tidak terhadap dosa. Saya tahu. Dan orang ini saudara bergantung secara finansial, bergantung secara emosi sama laki-laki ini. Tapi ini butuh tekad, saudara. Ini bukan masalah ditengking, saudara. Tapi kadang-kadang saudara, ada juga yang masalah ditengking. Ada seorang ibu marah sekali sama anaknya, ya. Karena anaknya umur 7 tahun itu melakukan begitu banyak hal yang mengerikan, ya. Bisa mencuri, bisa berbohong, saudara ya. Bisa mukul orang, bisa sampai mau bunuh, saudara ya. Pokoknya melakukan hal-hal yang aneh sekali, saudara. Dan ibu ini sampai gebukin sabetin anaknya, saudara. Tapi waktu itu saya tahu pasti Tuhan bilang ini roh, ini roh. Ini bukan anaknya yang nakal, ini roh. Dan kemudian saya bilang sama ibunya, ini roh. Kamu mau gebukin anakmu sampai mati, ya. Dia tetap seperti itu karena itu roh. Dan saya ngomong sama anaknya dan saya bilang, gimana? Kamu rasanya apa sih? Dia bilang, selalu ada suara tante yang memaksa saya untuk melakukan. Ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk melakukan. Ya. Saudara, ini dua hal ini yang selalu kita mesti perhatikan. Ya. Dimana kita mesti tahu kapan kita berurusan dengan daging, kapan kita berurusan dengan roh. Dan biasanya dua-duanya nempel, saudara. Jadi artinya rohnya perlu dibereskan, dagingnya juga perlu dibereskan. Nah, banyak orang tidak membereskan dua-duanya, akibatnya pada waktu dia ngusir rohnya, saudara, dia berkata kok tidak berubah. Atau dia membereskan dagingnya, dia berkata kok tetap, ya, saudara. Dan akhirnya membuat mereka kecewa, frustasi, dan bahkan saudara, beberapa akhirnya menyerah. Merasa Tuhan tidak sayang dia, Tuhan tidak mau tolong, ya. Dan percuma yang namanya pelepasan, saudara. Akhirnya sampai satu titik kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, biarlah kita hari-hari ini makin waspada. Oh, itu seringkali nempel dua-duanya. Ya, dua-duanya. Betul ada pekerjaan iblis, betul ada masalah daging. Biarkan Allah mengerjakan dua-duanya dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, ada pekerjaan Allah, tetap ada pekerjaan kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya. Saudara, yang keempat. Yang keempat, saudara, bicara tentang kasih dan keadilan Tuhan, saudara. Kita tahu di Yohanes 4 ayat 6 bahwa Allah adalah kasih. Tapi kita juga tahu di Roma 6 ayat 23 dan ayat-ayat lain bahwa upah daripada dosa adalah maut, saudara. Saudara, dan kasih dan keadilan ini terus, saudara. Orang setiap kali, saudara ya, saya sampai berkali-kali mesti menjelaskan, saudara. Ada orang yang bablas di soal kasih. Jadi selalu berpikir begini, Allah itu mengerti. Ya, saya dagang bohong dikit-dikit, Tuhan mengerti. Ya. Saya belum bisa ngampuni, Tuhan mengerti. Karena dia kasih. Ya. Tuhan tahulah, ya, namanya juga manusia tidak sempurna. Ya. Akibatnya saudara, beberapa kelompok ini terus bermain-main dengan daging. Terus bermain-main dengan dosa. Dan mereka begitu meremehkan, saudara, apapun yang mereka buat. Mereka pikir Allah bisa mengampuni. Sampai saudara kadang-kadang ada kesan begini. Dari Senin sampai Sabtu, saudara ya, mereka buat segala macam dosa. Hari Minggu itu hari dry clean. Jadi cuci dosa di gereja, saudara. Nanti Senin balik lagi, marah jalan terus, ya, emosi, iri, saudara. Make uang semaunya sendiri, saudara. Mereka pikir ini duit-duit saya bisa pakai semau saya sendiri dong. Tidak pernah ada yang nanya Tuhan. Hidupnya dikontrol, dikendalikan semua oleh diri sendiri. Dan mereka berpikir
Tuhan mengasihi. Dan juga tetap diberkati, semuanya tetap berjalan lancar, tidak masalah tuh. Tapi ada sisi yang lain, saudara, kelompok yang lain. Mereka itu begitu takut sekali, saudara ya. Sampai setiap kali mereka salah sedikit, mereka bisa 3-4 hari depresi. Dan merasa Tuhan menolak mereka. Tuhan tidak dengar doa mereka. Sampai beberapa berkata, kalau saya doa tidak mungkin Tuhan dengar. Karena saya masih begini, masih begitu, masih begini. Ya, karena itu mereka selalu datang ke hamba Tuhan minta doain. Karena doa hamba Tuhan lebih cespleng, saudara ya, lebih hebat. Ya, saudara, ini dua kondisi yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, saudara. Dan ini terus, saudara, sampai saya itu kadang-kadang kesel, saudara. Yang satu bisa berkata, saudara ya, dengan santainya, Tuhan terima saya apa adanya. Jadi jelek baik, sudah saya diterima kok apa adanya. Tidak perlu berubah, Tuhan tahu saya. Yang satu, saudara, bisa begitu depresi sampai bilang, memang saya tidak layak buat pelayanan. Saya tidak layak untuk terima berkat, saudara. Nah, saya berdoa supaya hari-hari ini, saudara, kita bisa kembali kepada keseimbangan. Seperti mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi, Allah menerima kita apa adanya, ya. Tapi Allah tidak menerima kita seadanya. Artinya, saudara, karena dia menerima kita apa adanya. Dia terima seperti saya menerima seorang anak pada waktu bayi lahir. Saya terima bahwa dia suka ngompol, saya terima bahwa hidungnya pesek mungkin, saya terima bahwa rambutnya keriting, saya terima bahwa dia belum bisa apa-apa, ya saya terima. Tapi saya tidak pernah menerima anak saya seadanya. Artinya, saudara, saya tidak pernah bilang, ya sudah terserah kamu lah, ya. Mau nggak belajar oke, ya. Mau makan juga seadanya, ya. Sampai nanti misalnya anak saya makan yang tidak sehat, tiap hari makan kerupuk, tidak masalah, tidak toh. Saya terima dia apa adanya, tapi saya berikan yang terbaik buat dia. Saya berikan pendidikan, saya ajar dia, saudara, ya. Dan saya terus sampai detik ini mengharapkan yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Saya tidak pernah berkata, cukup ya, kalau kamu nanti bisa lulus SMA aja cukup deh. Enggak. Saya selalu berkata sama anak saya, kamu bisa, kalau bisa S2, S3. Nah, ya. Dan kalau misalnya kamu tidak mau ke arah pelajarannya, kamu bisa sukses di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kamu bisa. Ya. Saya mengharapkan yang terbaik, dan itulah Tuhan, itulah Tuhan. Ya. Di satu sisi saya tahu kelemahan anak saya. Anak saya lahir dengan sifat dan kelemahan tertentu. Yang besar itu pemalu, saudara, pemalu, sangat pemalu. Ya. Dan sampai saat ini masih pemalu. Ya. Yang kecil, saudara, pemarah, saudara ya. Nah, saudara, saya terima, saya tahu, saudara. Tetapi bukan berarti saya berkata, tidak apa-apa, malu terus. Saudara, tidak. Tetapi saya juga tahu, saudara ya, bagaimana untuk memberi nilai yang berbeda. Jadi misalnya begini ya, buat anak saya yang besar, kan pemalu. Kalau dia sekarang itu bisa berani ya bilang pada waktu kita duduk di restoran, saudara ya, terus saya bilang tolong mintain bilnya. Dia bisa jalan, bisa berkata, Mbak, bonnya atau bilnya. Saudara pikir, saudara ya, itu terjadi begitu saja. Itu membutuhkan latihan 9 tahun, saudara ya. Jadi terus setiap kali kita makan kita bilang, ayolah kok, ayolah kok, enggak, ayolah kok, dipaksa dikit nangis, saudara, sudah biarin ya. Di lain kali kita bilang, ayolah temenin, jos temenin. Sedangkan buat adiknya, saudara, melakukan itu dari umur 3 tahun dia sudah berani. Nilainya beda. Pada waktu kakaknya pergi, sekarang nih bisa kan disuruh misalnya, tolong kok bilangin tambah Coca-Cola. Dia bisa pergi beli Coca-Cola. Itu kita nih ya sampai sekarang masih memuji dia hanya untuk itu. Hebat kok kamu sekarang berani. Nah, adiknya bisa, kadang-kadang adiknya ngomong gitu aja dipuji. Ya. Kalau dia melakukan memang kita tidak pernah puji, saudara ya. Karena kita tahu, saudara, bahwa adiknya lakukan itu sejak umur 3 tahun. Tidak usah disuruh pun dia sudah bilang sendiri, sini Mbak, kenapa lama banget masakannya? Bisa begitu, saudara. Ya, itu sejak umur. Jadi penilaian saya sebagai orang tua itu berbeda. Saya akan menghargai, saudara, anak saya pertumbuhannya. Tapi, saudara, kakaknya itu tidak pernah marah. Dari kecil ya mau dijambak adiknya, ditendang, mainannya dia lagi ambil, mainannya diambil. Dia nggak pernah mukul, dia nggak pernah marah, saudara. Tetapi adiknya, saudara ya, dulu, saudara, coba pegang mainan, ada orang berani ambil, dia langsung tangannya jalan, pak, saudara ya.
caranya dia pulang sekolah, apa yang dia mau dia sudah pesan, mbaknya enggak ada, dia langsung ngomong, buat apa itu mbak? Usir aja pulang, katanya ya. Saudara, karena dia memang pemarah. Apa yang enggak jadi, saudara, misalnya aja bangun aja, saudara ya, dia pesan misalnya, maaf bangunin jam 6, saya ketiduran sebentar misalnya gitu ya, saya jam 6:15 saya bangunin, dia begitu lewat jam gitu dia bilang, saya kan sudah bilang jam 6, itu bisa saya dibentak-bentak, dimarahin terus, saudara ya. Karena adiknya memang begitu. Jadi saudara, kami melatih dia butuh, nah sekarang sudah 7 tahun lebih, saudara, untuk melatih dia sabar. Jadi kalau sekarang nih saudara ya, misalnya saya terlambat bangunin, terus kemudian dia bisa bilang, ya sudah lain kali jangan. Saya cium dia. Saya bilang, Jos kamu sekarang hebat loh. Enggak pemarah. Kokonya akan berkata gitu aja dipuji. Ya kokonya memang enggak pernah marah. Saudara. Nah kadang-kadang saudara ya, yang lucu adalah begini. Misalnya kokonya ini kan sudah sabar ya. Tapi kemudian sekali waktu saudara dia pulang, adiknya main PS duluan 1 jam. Terus kemudian saudara kokonya mulai bilang, nah itu loh liatin. Nah gitu ya. Main PS terus katanya. Saya enggak dikasih giliran. Terus saya bilang, Jos gantian dong koko gitu. Terus adiknya bilang, tunggu ya sebentar kok, nanggung 15 menit. Terus kokonya udah jembetut, kesel. Terus saya bilang, kok sabar dong, dede kan cuma bilang 15 menit. Nanti kan kamu masih bisa main lagi. Toh waktunya tidak terbatas. Maksudnya habis ini masih ada banyak waktu kamu bisa main. Dia ngomong begini, mama itu loh kok nuntut saya terus. Kenapa enggak nuntut dede? Saudara-saudara mengerti kenapa saya menuntut dia? Dia juga harus bertumbuh di dalam kesabarannya. Saya tahu dia sudah cukup sabar. Saya tahu bahwa dia selalu mengalah sama adiknya. Ya, saya tahu. Tapi bukan berarti saya berkata cukup di situ. Walaupun dia sudah baik, dia harus bertumbuh dalam kesabarannya. Sebaliknya, saudara. Ya, untuk adiknya. Saudara misalnya sekali waktu saudara kokonya apa itu mau pulang, mereka pulang biasanya berdua, saudara ya. Dan terus kemudian butuh sesuatu gitu, dan di kokonya butuh ngomong sama orang gitu, dan kokonya enggak berani. Saya bilang sama adiknya, temenin dong, temenin. Dia bilang, temenin terus sampai kapan sih? Katanya ya, sudah besar begitu masih terus ditemenin. Saya bilang, Jos, ya koko sudah cukup baik sampai sekarang. Kamu harus ngerti bahwa itu kelemahannya. Nah, dengan saya belajar ini, saya menceritakan ini, saya berdoa supaya kalian mengerti bahwa cara Tuhan menilai setiap pribadi itu berbeda. Jadi jangan berkata kenapa dia ya masih pemarah begitu sudah dipakai Tuhan. Saya ya marahnya sudah sebulan sekali masih terus dituntut untuk tidak marah. Saudara, setiap orang itu harus bertumbuh. Tapi tuntutannya berbeda, saudara. Karena setiap kita punya kelemahan dan kelebihan berbeda, saudara. Ini bicara tentang penerimaan, tapi juga bicara tentang pendidikan, saudara. Demikian juga pengampunan dengan hukuman. Ada banyak orang berpikir kalau Tuhan sudah mengampuni, maka dia lepas dari hukuman. Itu salah besar. Alkitab berkata bahwa Tuhan mengampuni, tapi tidak sekali-kali dia melepaskan dari hukuman. Saudara bilang, berarti kita masuk neraka? Oh enggak. Kita dihukum, tapi diperingan. Untuk apa gunanya? Keadilan Allah pertama. Kedua adalah mendidik, mendisiplin, membuat kita ingat bahwa setiap akibat dosa harus ada yang kita bayar, saudara. Dia membuat beberapa orang juga susah untuk menerima. Dia bilang, kenapa sih? Ya, kalau Tuhan mengampuni kok saya tetap mengalami ini? Tetap. Kenapa ada orang-orang yang berkata, saya sudah bertobat bu, ya dari perzinahan misalnya. Tapi kenapa anak saya mengalami sesuatu atau keluarga saya mengalami sesuatu? Tabur tuai tetap ada. Walaupun saudara sudah mematahkan berkali-kali, tetap ada. Tapi saya jelaskan. Contoh begini. Di dalam keluarga kami ya saudara, dari silsilah atasnya, itu kami dari keluarga ayah saya terutama, itu mempunyai masalah besar dalam soal perzinahan. Buyut atau engkong di atas itu punya istri, punya simpenan lah istilahnya, saudara. Dan itu sudah kemudian mulai turun ke engkong saya, saudara ya. Saudara, dia tidak punya simpanan, dia sudah Kristen ya, tapi dia belum tahu tentang pemutusan dan sebagainya. Tapi dia Kristen, kenal Tuhan baik. Dia tidak punya simpanan, saudara. Tapi dia tetap, saudara ya, jatuh dan berzina dengan banyak orang, saudara. Kemudian turun ke ayah saya.
Ayah saya juga tidak punya simpenan, tapi pacarnya juga segudang, saudara ya, dan juga jatuh berkali-kali dalam perzinahan, saudara. Nah, kemudian turun ke adik saya, saudara ya, dan saat itu ayah saya sudah tahu, dipatahkan, saudara, dipatahkan, saudara, dan lumayan, cuma punya pacar banyak, tapi tidak jatuh dalam perzinahan, saudara ya. Tapi saudara berkata, loh kok masih turun? Padahal sudah dipatahkan ya. Itu seperti pohon ya. Kalau kita patahkan, itu kita potongin. Tapi masih ada. Tapi lama-lama sampai habis. Sampai ke akar-akarnya. Tapi itu ada tetap. Tapi sebaliknya, kalau itu tidak dipotong, saudara ya. Itu kita tidak di dalam Kristus. Kita tidak benar-benar bertobat, saudara. Itu akan semakin besar dan semakin besar. Jadi artinya gini, kalau yang di atas itu jago pacaran, nanti anaknya ya punya simpanan. Nanti itunya lagi istrinya 3, tidak lagi cuma punya simpanan. Itu akan semakin besar dan semakin besar. Nah, karena itu perlu sekali yang namanya pelepasan, pemutusan kutuk. Saudara sudah berkata, kok efeknya tidak terlalu kelihatan. Loh, motong itu tidak bisa sekaligus, saudara. Ya, karena itu seringkali sudah berakar banyak di dalam hidup kita. Berakar banyak. Dan itu pun saya lihat, saya bahkan sudah doakan anak saya. Sudah saya patahkan, saudara ya. Tapi saya kelihatan anak saya yang besar itu mungkin terlindungi karena pemalunya, saudara ya. Tapi anak saya yang kecil, saudara, walaupun masih sekarang umur 9 tahun, saya sudah kelihatan, saudara. Itu teman perempuannya banyaknya minta ampun, saudara ya. Dan dia favorit di mana-mana, saudara. Sampai ada teman-teman perempuan yang, waduh, kalau dia lewat aja, saudara ya, sudah histeris, saudara ya. Saudara, jadi di gang kami itu ada beberapa anak bule gitu ya. Kalau dia lewat tuh semua lihat, Joshua lewat, terus dipanggilin, saudara. Joshua kenalan dong, gitu, saudara ya. Sampai saya berkata, gawat nih. Ini perlu ekstra ditutup bungkus ini ya. Saudara, dan itu bukan pertama. Waktu dia kelas 4, umur 4 tahun, saudara, umur 4 tahun. Saya nganter dia ke sekolah, itu ada anak perempuan ngomong gini, aduh tante, kenapa Joshua cakep banget, boleh enggak saya cium? Bengong saya sampai anak. Jadi sama-sama playgroup, saudara. Ngomong begitu, saya bilang, waduh, ini pasti yang sana juga punya keturunan macam-macam, saudara ya. Anak saya juga punya keturunan macam-macam. Jadi kayak nyambung begitu, saudara. Saudara, dia kelas 1 SD, saudara. Saya datang ke pertemuan orang tua murid, itu memang ruangannya penuh sekali ya. Saudara, dan kemudian dia dengan santainya bilang sama teman perempuannya, udah enggak usah khawatir, enggak usah cari bangku, duduk aja. Dan sudah dia pangku teman perempuannya, dia mainin rambutnya ya, dan teman perempuannya dengan enaknya bersandar. Jos, kamu kok baik banget. Saya bilang, mati ini saya. Ya baru usia 6 tahun sudah begini. Ya kalau enggak dipegang, enggak diatur, enggak didoakan, 12 tahun bisa ngapain, saudara ya. Saudara, dan itu keluar secara naluri. Anak saya itu begitu mudahnya, saudara, untuk menaklukkan perempuan. Itu kayak naluri aja, saudara. Nah itu karena itu saya perlu dipotong, didoakan, saudara, supaya dijaga. Nah, banyak orang tidak mengerti ini, saudara. Dia berpikir sekali bertobat, sekali disela, masuk di baptisan, maka otomatis semuanya beres. Tidak bisa. Ada begitu banyak hukum, saudara, di dalam Alkitab yang bekerja secara otomatis. Tahu tidak tahu itu bekerja secara otomatis. Nah, salah satunya adalah hukum tabur tuai, saudara. Ya, itu juga hukum kutuk. Alkitab berkata setiap dosa itu turun sampai 4 keturunan. Tapi kasih karunia Allah turun sampai 7 keturunan. Jadi tetap kasih Tuhan lebih besar daripada setiap hukum kutuk. Dan ini semua harus kita kerjakan hari lepas hari. Kita tidak berkata otomatis semuanya beres. Otomatis semua Allah yang kerjakan. Kok enak? Sekali lagi balik kepada kebenaran yang pertama tadi saya bahas. Ada pekerjaan Allah, ada pekerjaan kita. Ada bagian Allah, ada bagian kita. Tapi ini bicara tadi tentang, pertama tadi tentang pengertian, saudara ya. Dan tentang tuntutan Tuhan. Saudara, itu semuanya nempel jadi satu. Tentang pengampunan dan juga tentang hukuman. Ya. Pengampunan bicara pemulihan hubungan, saudara. Hukuman bicara tentang disiplin, saudara. Tentang tabur dan tuai. Kemudian saudara, tentang kesempatan. Ya, yang Tuhan selalu berikan. Ya, selalu ada hamba Tuhan yang berkata Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Saya bilang enggak selalu, saudara. Tuhan bisa buka pintu, ya, selalu dia bisa. Ya. Tetapi ingat, ada banyak kesempatan yang hilang, saudara. Ya. Kalau kita tidak menangkapnya.
Kesempatan memang Tuhan buka, betul. Tapi kenapa yang satu berhasil, yang satu tidak? Karena seringkali ada yang bisa menangkap kesempatan, ada yang tidak bisa menangkap kesempatan. Ya, tadi saya sebelum berangkat, saya itu suka kan baca buku macam-macam ya. Dan saya tadi baca tentang impian-impian besar yang membuat orang menjadi besar. Salah satunya, saudara ya, saya lupa persis tahunnya, namanya saya tidak pernah ingat karena saya banyak sekali buku yang saya baca. Saudara, dan ini di tahun resesi dari Amerika, saudara, ada seseorang itu mulai mikir cari bahan yang murah yang bisa menjadi makanan snack yang akan dijual. Saudara, dan kemudian mereka akhirnya punya ide buat bikin keripik jagung, ya, keripik jagung itu, saudara. Dan pada waktu saudara itu dilemparkan, beberapa orang bilang enak, saudara. Tetapi saudara itu jalan dengan sangat lambat. Jalan dengan sangat lambat. Nah kemudian saudara yang satu ini berkata, semua orang bilang enak, tapi kok tidak pernah bisa gede. Terlalu banyak kerja, capek, hasilnya cuma sedikit. Ya. Terus kemudian ada seseorang berkata, ya sudah, mau ndak tak beli. Tak beli semuanya ini. Dia bilang oke. Dibelilah saudara $100 waktu zaman itu ya, zaman itu sudah besar $100. Dan orangnya ini melepaskan. Dan pada waktu dipegang sama orang ini sama kondisinya. Sangat saudara susah. Tidak cepol-cepol saudara. Ada lagi penawaran saudara. Orang bilang, tak beli aja deh daripada kamu capek. Tapi orang ini berbeda dengan yang pertama. Dia berkata begini, saya punya impian untuk keripik ini. Dan setiap kali saya tanya ke semua orang, teman, bahkan pada waktu dia jual, ya, dia suruh tukangnya, tokonya ngerasain, semua bilang enak. Jadi saya tidak punya alasan untuk menyerah. Saya akan terus bertahan. Dan 5 tahun setelah itu menjadi keripik yang terbesar, saudara ya, di seluruh Amerika, yang sampai sekarang di mana-mana di seluruh dunia, saudara ya. Dan dia berkata, yang satu punya impian, tapi itu begitu mudah hancur hanya karena tantangan, dan dia melepaskan kesempatan. Tapi yang si B, dia punya impian, walaupun tantangan itu datang, dia tidak pernah melepaskan kesempatan. Dan itu yang membuat dia mencapai dan membuat impiannya menjadi kenyataan. Dan ditulis di situ, dia bilang tidak cukup impian, tidak cukup kesempatan dibuka, tapi dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan menangkap, dan kemudian sungguh-sungguh bertekun dalam kesempatan. Kadang-kadang ada banyak orang saudara, dia punya kesempatan, tapi dia tidak cukup kuat untuk bertahan dalam kesempatan itu. Ada banyak orang saudara, dia punya kesempatan, dia punya mimpi, dia dapat visi dari Tuhan, tapi banyak orang gugur di tengah jalan. Ya. Kalau saya boleh share dengan saudara, saya punya mimpi untuk Bekasi, saya punya mimpi untuk Mahanaim. Dan mimpi itu sangat besar. Mungkin kalau saya cerita saudara, orang berkata mustahil, tidak mungkin. Tapi saya tahu itu Tuhan tanam dalam hidup saya, dalam hati saya. Dan kalau saudara berkata, apakah itu jalan lancar-lancar saja? Enggak. Seringkali saudara sampai titik rasanya sudah hampir give up. Begitu meletihkan, begitu banyak tantangan. Tapi saya setiap kali saya baca, setiap kali saya berkata, Tuhan ajari saya tetap di situ. Saudara, setiap kali, bahkan saudara, kadang-kadang kalau saya sedang keliling ya, saya suka keliling ke bangunan yang kami sedang bangun. Saudara, itu dari TK sampai SMA kita butuh dana 16 miliar. Saudara, itu di luar dari pembelian tanah ya, tanah sudah lunas, sudah diuruk, sudah semuanya. Sekarang buat semuanya, gedungnya sampai isinya, kita butuh 16 miliar. Saudara, kalau saya mulai bayangkan 16 M gitu ya, saudara, rasanya bisa rontok iman saya, saudara. Saudara, kalau gereja lain dia punya jemaat, saya punya jemaat, tapi jemaat yang lain memberi, jemaat saya meminta, saudara. Beda, saudara. Saudara, kalau yang lain, saudara ya, dia punya channel hubungan dengan orang-orang yang setaraf lah. Saya, saudara ya, mau pelayanan sama pengemis begini hubungannya sama siapa, saudara? Tapi saya lihat mujizat itu ada. Saya lihat sungguh secara mata tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Saya itu cuma berdiri dan berkata, Tuhan, saya tahu ini mimpi secara manusia mustahil. Tapi saya lihat bagaimana Allah itu bela sampai detik ini.
Tidak ada satu hal yang saya bisa banggakan kecuali berkata anugerahnya besar. Ya, bangunan ini sekarang sudah sampai 4 tingkat saudara ya, yang TK sama SD. Dan itu kira-kira uang yang masuk saudara sudah 5M. Dan kami akan terus membangun dan sampai jadi 16M. Dan tidak akan berhenti sampai di situ. Karena mimpi saya adalah universitas, mimpi saya adalah rumah sakit, mimpi saya adalah suatu gedung yang menampung 5.000 orang ya. Jadi kalau saudara tanya, jadi ibu masih mimpi berapa M lagi? Ratusan M, saudara. Saya masih mimpi, saudara. Dan saya masih melihat itu, saudara, dengan jelas di mata saya. Artinya, saya tidak akan pernah lepaskan mimpi itu. Saya tidak akan pernah, saudara, ya, berkata bahwa tidak mungkin, ya. Atau berkata sudahlah, berhenti saja. Saya tahu itu Tuhan mau, dan saya tahu itu mungkin. Dari awal pelayanan saya, semua orang bilang tidak mungkin. Semua orang bilang tidak mungkin memberi makan setiap hari ribuan orang. Dari mana dananya? Dan saya lihat Allah mengatakan mungkin dan benar terjadi seperti itu. Dari dulu orang berkata tidak mungkin bangun sekolah yang MM-an ya, tanpa dana dukungan dari jemaat. Saya bilang kalau Allah bilang mungkin, mungkin, dan itu sedang terjadi. Saudara, itu sedang terjadi. Dan banyak orang berkata tidak mungkin merubah mereka. Ya, mereka itu sudah begitu. Tapi saya bilang kalau Allah berkata mungkin, itu mungkin, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi mimpi dalam hidup saudara, ya. Ingat, kasih dan anugerahnya cukup. Tapi keadilan Allah menuntut kita berketetapan, saudara. Keadilan Allah menuntut kita membereskan. Keadilan Allah menuntut kita kerja keras. Keadilan Allah menuntut kita menabur sesuatu. Ya, kita mesti mengerti juga bedanya, saudara, antara konfrontasi. Nah, kadang-kadang saudara kita berpikir kalau Tuhan kasih, kita juga harus mengasihi orang lain, maka kita tidak perlu ribut sama orang, ya. Kita cukup mengampuni, kita cukup menghindar, ya, kita cukup melepaskan, ya. Tapi saya mau berkata, saudara, bahwa Allah, saudara, Yesus memberi contoh bahwa dia juga melakukan konfrontasi. Dia ngomong jelas kepada ahli-ahli Taurat, ya, bahwa dia itu seperti kuburan. Loh, keras sekali, betul kan? Dia buat pecut, dia usir itu semuanya, pedagang-pedagang. Saudara, karena itu kalau saudara misalnya sekali waktu harus melakukan itu, jangan berpikir, wah salah ya, saya berarti kurang sabar, saya kurang mengasihi. Belum tentu, tapi jangan lakukan itu dengan kemarahan. Beberapa waktu yang lalu saya terpaksa mengeluarkan beberapa anak buah saya. Dan mungkin buat orang lain membingungkan, tapi saya mengeluarkan sembari menangis, saudara. Tapi itu kenyataannya. Saya mengusir mereka, saya memutuskan hubungan, saudara, mengeluarkan dengan menangis. Karena saya tahu saya keluarkan bukan karena saya membenci mereka. Tapi saya dari pihak sebagai seorang pemimpin tetap harus menegakkan peraturan. Saya tetap harus mendidik. Saya tetap harus menjalankan hukum, saudara. Tidak bisa hukum dipermainkan, saudara. Saya akan tutup, saudara, ya, firman Tuhan ini, dan saya berdoa supaya saudara makin hari makin seimbang di dalam segala hal. Ada begitu banyak lagi yang lain, saudara ya. Misalnya keseimbangan antara pujian dan penyembahan, ya, keseimbangan antara mujizat, saudara, dengan yang jasmani, saudara ya. Ada banyak hal lah, saudara. Tapi saya berdoa supaya kebenaran-kebenaran itu membawa saudara makin kuat di dalam Tuhan, menggabungkannya dan membuat saudara menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Saya di sini akan langsung berangkat karena di Bekasi ada KKR buat anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, saudara, mulai 5:30 ini, dan saya mesti langsung berangkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Hamba bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang selalu mendidik kami. Hamba berdoa supaya firman-Mu membukakan pintu-pintu berkat, supaya firman-Mu membukakan pintu-pintu pengertian, supaya firman-Mu membawa mereka naik lebih tinggi, lari lebih cepat, memasuki kemenangan demi kemenangan, karena mereka tahu bagaimana mereka harus berjalan bersama Engkau. Mari Roh Kudus ajarkan mereka lebih dalam, buat mereka ada di dalam keseimbangan lebih lagi, buat mereka mengerti sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berbicaralah dengan rema yang kuat dalam hidup mereka, supaya setiap dari kami, Tuhan, dituntun dari satu titik ke titik lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.